Masya Allah, akhirnya ada juga kata maaf dari pemerintah terkait kegagalan menangani bencana banjir. Tapi tunggu dulu, jangan tepuk tangan terlebih dahulu. Ini bukan dari negeri kita, positive people. Ini datang dari Thailand. Bayangkan di tengah banjir bandang yang melanda Thailand Selatan, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul tak malu-malu hari Minggu 30 November lalu saat meninjau distrik Hatyai di Songkhla, ia dengan tulus meminta maaf. Setiap kali ada kerugian, kematian, atau cedera itu selalu kesalahan Perdana Menteri. Saya akan mengerahkan seluruh keahlian dan dedikasi saya untuk memperbaiki situasi. Tegas PM Anutin. Jelek banget gak sih gitu ya. Sikap ini muncul setelah bencana banjir menewaskan setidaknya 162 orang gitu ya, data per 29 sampai 30 November 2025 di Thailand gitu ya. PM Anutin mengambil tanggung jawab penuh nih, berjanji melakukan perbaikan. Selain itu, PM Thailand juga menawarkan pinjaman tanpa bunga kepada keluarga terdampak banjir. Dan dana itu nggak pakai lama nih cairnya karena diperkirakan cair minggu depan. Keren banget ya. Sebuah sikap yang ya ampun gitu ya, terdengar sangat profesional dan penuh empati terhadap rakyatnya yang sedang terkena musibah seperti ini. Tapi apakah pejabat di Indonesia bisa? Jadi pertanyaan. Dan di saat yang sama, saudara-saudara kita di Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sedang menghadapi cobaan berat akibat gelombang banjir dan tanah longsor, korban jiwa ini sudah mencapai lebih dari 400 jiwa gitu ya per 30 November 2025 gitu ya. Rumah rusak, jembatan ambruk gitu ya. Rekaman video warga yang menunjukkan kengerian yang nyata. Namun, di tengah duka yang mendalam ini, pernyataan dari pejabat kita tercinta, Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto gitu, justru bikin kening ini berkerut. Tak semengerikan di medsos katanya. Tunggu sebentar. Kalau tidak semengerikan di medsos, jadi video-video yang memperlihatkan rumah-rumah hanyut, mayat ditemukan, dan akses jalan terputus, itu semua adalah filter Instagram yang terlalu dramatis, Pak, gitu ya. Dan kalau memang tidak semengerikan itu, pertanyaannya nih, kenapa bantuan ini terasa lambat banget datangnya? Kenapa pemerintah ini tidak bisa satset gitu ya dari awal kejadian gitu ya? Kenapa gitu jumlah korban jiwa ini terus bertambah gitu ya kalau nggak semengerikan yang di medsos gitu ya kata BNPB gitu ya? Kenapa? Kenapa malah muncul stigma bahwa bencana ini hanya heboh di media sosial gitu ya? Empatinya mana gitu ya. Hingga saat ini, akhir November 2025 gitu, bencana besar di 3 provinsi Sumatera ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional gitu ya. Alasannya konon gitu ya, dampaknya ini masih bisa ditangani oleh Pemda alias pemerintah daerah dan belum mencapai parameter nasional yang super ketat gitu ya. Prabowo pun berstatement bahwa masih dipantau dulu nih gitu kan ya. Aduh, korban udah berjatuhan masih aja dipantau. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Aturannya ini bilang penetapan status nasional mengacu pada 5 indikator yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, terus kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah, dampak sosial ekonomi gitu kan ya. Di logika saja ya, logika rakyat udah 400 lebih jiwa tewas, ratusan rumah hilang, ribuan orang mengungsi, jembatan-jembatan putus gitu terjadi di 3 provinsi. Kalau ini bukan level nasional, lalu level apa gitu ya? Apakah standar nasional kita hanya untuk tsunami Aceh di tahun 2004 dan COVID-19? Ya, Kepala BNPB sempat membandingkan dengan dua bencana tersebut sebagai standar gitu kan ya saat terjadi bencana. Karena birokrasi yang terasa lamban ini tidak heran gitu ya jika muncul kabar mengejutkan gubernur dan rakyat Aceh ini sampai harus meminta bantuan ke negeri jiran Malaysia. Dan tahukah positive people, bantuan dari Malaysia ini alhamdulillah datangnya ini sat-sat gitu ya. Malaysia ini langsung mengirimkan obat-obatan bahkan tenaga medis ke Aceh gitu. Meskipun mereka sendiri juga sebenarnya sedang menghadapi gitu ya, musibah banjir di sana. Coba kita renungkan gitu ya. Pemerintah Thailand ini meminta maaf dan mengakui kesalahannya kalau pemerintah ini nggak mampu misalnya seperti itu atau gagal gitu ya. Kedua, pemerintah Indonesia melalui BNPB menyebut bencana ini tak semengerikan di medsos dan menahan status sebagai bencana nasional. Negeri jiran yang juga dilanda bencana justru lebih sigap membantu kita gitu ya. Positive people, silahkan nilai sendiri. Siapa yang lebih
cepat tanggap, siapa yang lebih berempati, dan siapa yang sepertinya sedang sibuk mengatur narasi di dunia nyata, alih-alih di media sosial. Kalau di kolom komentar netizen ada yang bilang gini nih, WKWK gitu ya. Di sini sibuk bilang sudah takdir, bukan karena pembabatan liar, tapi tumbang alami. Udah tahu kayu-kayu itu dari mana gitu ya. Ada lagi yang komentar kalau di sini guru harus nambah silabus pelajaran peduli lingkungan ke anak-anak gitu ya. Kita nambah MBG 1000 triliun lagi dan hidup Jokowi. Ups ya. Jelas beda gitu ya. Pejabat Indonesia tuh kayak Daniel Mulo gitu. Ada yang netizen komen gitu. Terus di Thailand artisnya ini pada sibuk donasi, bikin acara amal, terus saling ngasih info kalau butuh bantuan gitu ya, butuh dibantu gitu ya. Pemerintahnya juga gercep. Setidaknya kalau nggak bisa donasi, artis di sini artisnya bikin postingan gitu biar pengikutnya pada ikutan donasi. Di sini juga pemerintah nih kurang gitu ya, lelet banget gitu kan ya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya beberapa artis sebenarnya juga udah mulai memberikan bantuan seperti itu ya, positive people. Serusuh-rusuhnya pemerintahan di Thailand, mereka masih berani ngakuin kesalahannya. Beda banget sama pemerintahan negara ini. Nah loh, itu dia kekesalan dari warganet dalam komentar X ditulis di kolom komentar. Nah, kalau menurut Positive People gimana gitu ya terkait dengan kinerja pemerintah dalam menangani kasus bencana Sumatera gitu ya, di Sumatera ini Aceh, Sumut dan Sumatera Barat. Tulis di kolom komentar pendapatnya. Dan bagi warga Positive People semua yang ingin menyalurkan bantuannya bisa melalui turun tangan seperti itu. Ini ada nomor rekeningnya untuk yang ingin berdonasi. Terima kasih pastinya, jangan lupa subscribe Aksa Nation. Wassalamualaikum, semoga warga Sumatera yang terdampak bencana diberikan kekuatan, perlindungan, dan bantuan segera datang. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.